Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu Asesor Akreditasi tahun 2022, khususnya akreditasi di SD Negeri 3 Ngunut. Ini adalah profil sekolah kami. Sekolah kami terletak di Jalan Stasiun, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah gerbang pintu masuk sekolah kami. Memasuki pintu masuk sekolah kami, kita akan langsung disuguhkan oleh halaman dari SDN Negeri 3 Ngunut. Disambut di sebelah kiri ada papan nama Sekolah Dasar Negeri 3 Ngunut. Bersebelahan dengan papan nama Sekolah SD Negeri 3 Ngunut ada ruang kepala sekolah, yang mana kepala sekolah dari SDN 3 Ngunut adalah Bapak Dwi Karyono SPD. Dan ini adalah kepala SDN 3 Ngunut Bapak Dwi Karyono, yang mana nanti akan menyampaikan profil dari SDN 3 Ngunut. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang di SDN 3 Ngunut, Jalan Stasiun, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut. Perkenalkanlah, saya nama Dwi Karyono, jabatan Kepala SDN 3 Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Sebelum saya menyampaikan profil sekolah, akan saya sampaikan sejarah berdirinya SDN 3 Ngunut. SDN 3 Ngunut adalah salah satu sekolah negeri yang ada di bawah naungan kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Sebelum dinegrikan, sekolah ini adalah swasta, yang mana menurut sejarah siswa yang ada di sini adalah yang banyak adalah keturunan bangsa Tionghoa. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1967, SD 3 Ngunut ini dinegrikan. Dengan berkembangnya waktu, SD 3 Ngunut ini bisa seperti ini. Dan tentunya sekolah mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah terwujudnya sekolah yang unggul dalam intak dan intek, cerdas, terampil, mandiri, serta berwawasan global. Dan kami jabarkan di visi dan misinya seperti itu. Tentunya kami menyusun visi dan misi ini melalui proses yang kami lalui. Kita awali dengan rapat Dewan Guru, diteruskan dengan rapat bersama komite, bersama wali, dan kami sosialisasikan sehingga semua stakeholder yang ada di SD 3 Ngunut ini menerimanya, dan jadilah visi dan misi SDN 3 Ngunut. Sedangkan sarana-prasarana yang kami punyai adalah sebagai berikut. Kita mulai dari sarana yang berupa gedung, adalah satu ruang kepala sekolah.
1 ruang guru, 6, saya ulangi, 7 ruang kelas, ruang perpustakaan, musola, kantin, dan ruang UKS, serta ada 5 jamban atau 5 toilet untuk siswa dan 1 jamban atau toilet untuk guru, serta masih ada panggung kesenian serta aula. Itulah sarana prasarana yang kami miliki. Sedangkan sarana yang mendukung lainnya adalah jumlah GTK, guru dan tenaga pendidikan, adalah sejumlah 15 orang. Jumlah siswa adalah 214 dengan susunan sebagai berikut: kelas 1 jumlah 33 siswa, kelas 2 40 siswa, kelas 3 45 siswa, kelas 4 36 siswa, kelas 5 38 siswa, dan kelas 6 24 siswa. Jadi jumlah semuanya adalah 214. Berikutnya, jadi pembiasaan di sekolah ini mungkin ya tidak berbeda jauh dengan sekolah-sekolah yang lain, tapi kami punya program-program yang mungkin di sekolah lain belum ada. Seperti biasa, anak pulang itu berjabat tangan dengan guru karena masih masa pandemi, masih menggunakan masker dan cuci tangan, diteruskan dengan apel pagi. Setelah apel pagi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, anak-anak yang muslim kami ajak ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, dan yang beragama Kristen Protestan adalah melaksanakan kegiatan pagi di sekolah. Karena sepertiga dari jumlah siswa SD 3 Menit ini adalah beragama Nasrani atau Kristen. Berikutnya, setelah itu kegiatan pagi diteruskan dengan literasi. Anak-anak dibiasakan untuk membaca barangkali 10-15 menit, baru dilanjutkan dengan pembelajaran. Ini yang setiap hari kami laksanakan. Terus di sore hari kami juga melaksanakan ekstra kurikuler, baik itu pramuka dan kesenian. Untuk pramuka untuk penggalang, karena pramuka ini adalah ekstra wajib. Untuk yang siaganya itu masuk dalam pembelajaran dimulai jam 10 sampai jam 11. Kalau yang penggalang itu sore hari jam 3 sampai jam 4 sore. Itu adalah ekstra pramuka. Masih ada ekstra lagi, antara lain kesenian. Kesenian ini banyak sekali yang dilaksanakan di SDN 3 Menut. Antara lain di sini ada drum band, 2 ada vokal, 3 band yang lebih dikenal dengan band Trigita Nada. Drum bandnya juga Trigita Nada. Terus ada pantomim, ada jaranan, ada reok gendang, dan masih banyak lagi yang lainnya, antara lain fashion show dan yang lain. Ini adalah ekstra kurikuler yang ada di SDN 3 Menut. Prestasi hasil akademik maupun ekstrakurikuler di SDN 3 Menut yang dalam 2 tahun terakhir ini adalah mewakili Kabupaten Tulungagung di ajang Olimpiade Sains Nasional di tingkat provinsi, yaitu tepatnya tahun 2020-2021. Terus 4 siswa masuk
10 besar 4 siswa dari SD 3 Menut ini adalah mewakili Kecamatan Menut di tingkat ajang OSN Kabupaten Tulungagung tahun 2021-2022. Lalu Olimpiade tingkat sekolah dasar se-Karesidenan Kediri itu adalah juara 1 dan masih ada beberapa yang kami ikuti di ajang-ajang Olimpiade tersebut. Sedangkan prestasi dari hasil ekstrakurikuler kesenian antara lain yaitu juara 2 tingkat kabupaten lomba pantomim tahun 2021-2022, juara 1 baca puisi tingkat Kecamatan Menut, terus juara 1 yang paling baru yaitu prestasi gemilang kami adalah juara 1 ajang lomba FLS2N atau Festival Seni tingkat nasional. SDN 3 Menut ini mewakili Kabupaten Tulungagung ke tingkat provinsi dan sekaligus tingkat nasional, dan saat ini masih menjalani pembinaan. Minta doa restunya dari anak kami ini yang akan mewakili Kabupaten Tulungagung ke tingkat provinsi sekaligus ke tingkat nasional. Ini semua adalah berkat hasil jerih payah dari Bapak Bu Guru selama ini, baik prestasi akademik maupun prestasi ekstrakurikuler, utamanya kesenian. Mungkin itu yang perlu disampaikan atau yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon doa restunya dari semua pihak, semoga SDN 3 Menut ini tetap eksis, tetap berprestasi, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya menyampaikan sebelum saya akhiri, SDN 3 Menut ini adalah punya yel sekolah, yang mana yel ini kami kemas, yaitu diawali dengan prestasi. Saya ulangi, diawali dari CAT 1. Jadi yel ini adalah yel kebanggaan kami, yang mana kami kemas. Kalau anak-anak Bapak Ibu guru dimulai dari disiplin, akan menghasilkan prestasi. Kalau sudah prestasi teraih, SD 3 Menut ini akan jaya. Yaitu adalah disiplin, oke, prestasi, yes, SD 3 Menut jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian profil sekolah oleh Bapak Kepala SD Negeri 3 Menut, Bapak Dwi Karyono. Dan sementara ini adalah suasana keadaan ruang dari Bapak Kepala Sekolah, di mana di dinding terpampang visi dan misi, jadwal kegiatan di SD Negeri 3 Menut. Ada data personalia Sekolah Dasar Negeri 3 Menut beserta Bapak Ibu guru, dan tak ketinggalan juga terdapat banyak sekali piala-piala yang membuktikan prestasi yang dicapai oleh siswa-siswi SDN 3 Menut. Bisa kita lihat di sini banyak sekali ya. Ada juara 3 Dramayor Konser SD atau MI, ada juara 1 KNSW, dan masih banyak lagi. Bahkan yang paling besar ini adalah piala sebagai pembuktian ya dalam Olimpiade yang dilakukan oleh Al-Azhar, piala bergilir oleh Bupati Tulungagung. Dilanjutkan ke sebelah sini, terpampang juga, tak lepas lagi, piala lagi dan lagi, sebagai bukti
siswa-siswi SDN 3 Ngunut itu akademis dan non akademisnya memang luar biasa, bisa dilihat sebanyak ini nggih Bapak Ibu asesor. Ini juga masih piala lagi nggih. Masih banyak sekali pialanya yang tidak bisa saya jabarkan satu persatu. Dan juga di sebelah sini terdapat tupoksi, ada profil sekolah yang mana nanti secara detail akan diupload dalam bentuk gambar, ada jadwal mata pelajaran dan program kinerja kepala sekolah. Dan setelah dari ruang kepala sekolah kita akan bergerak, yaitu bersebelahan dengan ruang kepala sekolah ada ruang guru ya. Ada ruang guru di mana seluruh guru akan berkumpul atau tempat bertugasnya berada di sini. Seperti inilah keadaan di ruang guru. Di sini ada poster-poster. Salah satunya adalah kemarin dalam rangka untuk prokes kita juga menciptakan struktur Satgas COVID-19 SD Negeri 3 Ngunut. Sini juga terpampang juga realisasi penggunaan dana BOS dan masih banyak lagi. Ini juga seperti ini. Seperti inilah suasana ruang guru di SD Negeri 3 Ngunut. Berlanjut dari ruang guru kita akan bergeser lagi ya ke arah sana, akan ada ruang kelas 6. Ruang kelas 6 ya, di sini ada ruang kelas 6. Dan bergeser ke sebelahnya lagi ada ruang kelas 5. Ruang kelas 5 seperti ini. Suasananya dari ruang kelas 5. Bergeser lagi dari ruang kelas 5 ke sini ada ruang kelas 4. Tertutup sepertinya dikunci. Ya mohon maaf untuk ruang kelas 4 terkunci. Suasananya seperti itu. Ruang kelas 4. Di sebelahnya ada ruang kelas 1. Ya memang secara tata letak memang setelah kelas 5 kelas 1 karena memang menyesuaikan dengan ukuran kelas dan jumlah siswa. Jadi kalau siswanya banyak gitu ya kita nanti tempatkan ke ruang kelas yang lebih besar seperti itu. Seperti ini suasana ruang kelasnya, tertutup juga, terkunci, sudah terkunci. Bergeser ke sebelah sini ada ruang kelas 2. Nah, ini adalah ruang kelas 2 seperti ini. Geser lagi ke sini, ruang kelas 3. Nah, seperti ini ruang kelas 3. Nah, di antara ruang kelas 2 dan ruang kelas 3 ini di depannya tepat terdapat sebuah panggung. Ya, untuk anak-anak melakukan ekstrakurikuler, terutama pensi dilaksanakan di sini. Dengan ikon khas, ciri khas SDN Ngunut yaitu terdapat 2 buah ornamen atau patung naga di kanan dan di kiri. Ya, ukurannya lumayan besar ini ya, segini. Dan ini adalah karya siswa-siswi dari karya anak-anak. Ada gambar, ada dari talenan, banyak sekali. Oke, berlanjut tadi dari sini kita bergeser ke sini. Di sini ada ruang UKS, sudut UKS lebih tepatnya, disusul dengan sudut musola. Ya. Sudut UKS, sudut musola, dan ini adalah ruang kopsis atau biasa kita sebut kantin. Nah, jadi ketika anak-anak istirahat nanti belinya di sini. Bersebelahan dengan kopsis dan kantin terdapat tempat parkir kendaraan Bapak Ibu guru, yang mana di sini juga terdapat poster-poster siswa-siswi yang berprestasi yang mengharumkan
nama SD 3 Ngunut. Di sebelah ruang atau tempat parkir tadi, bersebelahnya ada ya, bersebelahan dengan tempat parkir tadi ada ruang perpustakaan yang kalau kita perhatikan memang ini berada di pintu masuk. Kalau tadi di sebelah kiri terdapat ruang kepala sekolah, kalau di sebelah kanan terdapat ruang perpustakaan. Mari kita coba masuk. Ya, ini suasana ruang perpustakaan SDN 3 Ngunut, di mana banyak sekali terdapat buku-buku yang bisa siswa gunakan untuk membaca, jadi di sela-sela istirahat ataupun menunggu dijemput oleh kedua orang tuanya. Para siswa bisa membaca di sini. Ada banyak sekali di sini buku-bukunya, seperti ini. Ya, tak ketinggalan pula di sini terdapat beberapa tas yang isinya tentunya ini adalah alat musik. Ini ada organ, terus dan ini di sini terdapat box-box hitam yang isinya trompet yang akan digunakan oleh siswa-siswi untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya dalam ekstrakurikuler marching band seperti yang dijelaskan Bapak Kepala Sekolah tadi. Marching band kami dan grup band kami bernama Trigita Nada. Di sini juga terdapat gitar, dan ini lanjutan dari tadi, buku-buku yang sudah tertata rapi di perpustakaan SD Negeri 3 Ngunut. Seperti ini penampakan dan suasananya. Ya, ini adalah tempat duduk yang bisa anak-anak gunakan untuk membaca. Jadi nanti anak-anak bisa mengambil buku yang berada di rak sebelah ini, lalu duduk di sini untuk membaca, seraya mengisi kegiatan di waktu istirahat ataupun di sela-sela menunggu dijemput oleh kedua orang tuanya, ya. Karena di SDN 3 Ngunut kami punya ciri khas di mana ketika anak-anak pulang itu harus benar-benar tepat sasaran, yang artinya mereka itu harus jelas dijemput siapa, terus tadi pulangnya sama siapa harus jelas. Soalnya yang ditakutkan adalah ketika anak nanti pulang begitu saja tanpa ada kejelasan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sela-sela menunggu tadi, anak-anak bisa ke perpustakaan untuk membaca ataupun memainkan beberapa permainan tradisional dan alat-alat musik seperti tadi. Oke, dan berada di sebelah kanan ya dari ruang perpustakaan ini terdapat sebuah meja administrasi untuk meminjam dan mengembalikan buku yang biasanya nanti Bapak Ibu guru akan duduk di sini. Dan di sini juga terdapat banyak lagi bermacam-macam buku dari tahun berapa ya, ini saya juga mohon maaf kurang hafal ya. Tapi yang jelas banyak sekali buku-bukunya. Yang pastinya ini semua demi siswa-siswi. Oh ya, ini ada tahunnya, ada DAK tahun 2010, DAK tahun 2010. Terus apalagi nih ya, tahun 2008. Wah, sudah lama sekali ini ya. Oke, mari kita bergeser ke depan lagi untuk melihat sisi lain dari SDN 3 Ngunut. Dari pintu masuk perpustakaan tadi ya, di sebelah kanan juga terdapat sebuah kolam ikan kecil yang mana ternyata ikannya mati semua, sepertinya karena dampak dari pandemi kemarin kurang begitu terawat dan akhirnya banyak yang mati ikannya. Oke, kita bergeser lagi ke di depan ruang perpustakaan juga terdapat kelas yang terletak di lantai 2 yang biasanya digunakan untuk kegiatan keagamaan agama Kristen. Seperti itu. Seperti inilah suasananya. Ini halaman dari SDN 3 Ngunut. Sini ada tiang bendera. Dan ini merupakan tempat apel kami ya. Kami setiap pagi selalu melakukan apel pagi di sini yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi dari SDN 3 Ngunut.
Dari angle ini terlihat jelas. Tadi pintu masuk perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, kelas 6, kelas 5, kelas 1, kelas 4, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ruang UKS, sudut musola, panggung dengan ornamen naga. Dan kita akan menuju ke bagian pojok dari SD Negeri 3 Ngunut. Oke, berlanjut dari tadi kelas 1 ya, kita sudah berjalan dari arah sana, dari halaman. Kita berada di sini di antara kelas 1 dan kelas 2. Kita akan memasuki aula dari SDN 3 Ngunut. Ya. Aula ini difungsikan sebagai aula musik pintar, yang artinya apa? Di sini selain sebagai tempat untuk anak-anak berlatih ekstrakurikuler musik, ya bisa kita lihat di sini ada reog kendang, ada gong, ada alat untuk marching band. Di sini juga ada trompet, lagi di situ ada keyboard dan lain-lainnya. Kenapa dinamakan aula musik pintar? Karena selain bisa belajar musik, ya anak-anak juga disuguhkan sebuah tampilan di dinding yang menarik ya dari para tokoh-tokoh ilmuwan di dunia, para penemu di dunia seperti ini. Jadi mereka bisa bermain musik sambil belajar. Ini juga ada jaranan, nah seperti ini suasana dari aula musik pintar SDN 3 Ngunut. Yuk, kita akan memasuki gudang ya. Ini ruang gudang SD Negeri 3 Ngunut seperti ini penampakannya. Ini adalah toilet sekolah SD Negeri 3 Ngunut. Seperti inilah ruang toiletnya. Suasananya seperti ini. Dan jumlah toiletnya sendiri ada 5 ya. Tadi yang cat biru itu 3 dan yang di sebelahnya ada 2 buah toilet. Ya, berlanjut lagi dari kelas 1 dan kelas 2. Tak lupa di dinding-dinding kelas juga terdapat hasil karya siswa, ada anjuran budaya bersih di lingkungan sekolah ataupun yang lainnya, ada papan-papan rambu lalu lintas, ada budaya malu. Wah, banyak papan-papan sebagai wujud menata karakter siswa, menata pribadi siswa lebih baik lagi. Dan ini yang ditekankan saat ini, yaitu poster untuk stop perundungan atau bullying ya, yang mana kita tahu sendiri di era sekarang itu bullying itu sangat marak dan hal ini sangat ditentang sekali, sangat jangan sampai terjadi di SD Negeri 3 Ngunut, di mana kita menekankan saling toleransi, saling support, saling menghargai satu sama lain untuk menghindari terjadinya bullying di siswa-siswi SDN 3 Ngunut. Ada lukisan siswa. Kita bergeser lagi ya dari kelas 1 tadi ke kelas 2. Sepertinya kita sudah lewat sini ya tadi ya. Ada poster-poster lagi, stop kekerasan pada anak. Nah, ini juga menjadi penekanan kepada kami, yang artinya kami benar-benar peduli terhadap anak. Kami benar-benar sayang, kami benar-benar cinta kepada anak, sehingga kami akan selalu menanamkan kasih sayang kepada mereka dan menghindari bibit-bibit kekerasan kepada anak seperti itu. Dan seperti itulah suasana lingkungan sekolah SDN 3 Ngunut ya. Demikian video dari saya. Atas kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk proses akreditasi. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.